kami menuntut kepada kepala balai yang hari ini melakukan kepada senior kami ancaman dengan menggunakan senjata. Ini merupakan alat negara, kejahatan yang brutal. Kepada pihaknya harus bertanggung jawab. Sepakat? Sepakat? Kepada balai tanggung jawab. Sudah. Mari, sama-sama kita sama bergerak. Teman-teman masuk dalam barisan kita bicara. Ayo. Mari kita ambil. Kita berjalan. Ayo teman-teman, motor semua di sini kita akan jalan satu sama-sama. Ayo. Hari ini kita sudah berdebat jelas. Pertama jadi kita kalau orang itu kalau dia kita jadi kita sudah harus diperkalikan. Ini harus langsung kita dia ada tempat lagi. Teman-teman masalah sini nanti yang berjalan satu jalur saja baru kita berjalan. Jadi jangan sebelah nanti nih arahkan mobil-mobil. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat ada PJ! Hidup masyarakat ada PJ! Kita harus hidup. Ini tidak demo, tapi hanya kita urus masalah itu saja. Berarti yang punya masalah Saya. Bapak silakan masuk, yang lain di. Baik. Ya, tolong dipahami ya. Yang rose, buat. Anak ini gini. Iya. Mundur sedikit. Mundur. Pertolongan boleh? Iya. Jadi kemarin itu karena dia itu yang ada di mahasiswa, maka buat itu kan alat negara yang tidak boleh pistolnya taruh di dada saya, itu kan tidak bagus. Kalau begini atau begini itu masuk akal. Saya tidak bawa apa-apa, sehingga hari ini adik-adik mahasiswa masyarakat Jaya Wijaya secara spontan, yang lain karena menyangkut COVID kita bilang tunggu dulu, tahan. Kemudian kita hanya beberapa saja yang kita datang ini supaya kita bicaranya duduk, tidak buat anarkis dan yang lain-lain. Tidak lakukan negosiasi di dalam, tapi saya harus memberikan penjelasan. Kenapa saya ditodong? Saya hanya jelaskan saja kalau ada komandan Kopassus, ada boleh dengar juga dari TNI itu. Nah, kemudian dari saya dari keterangan dari dalam itu seperti apa. Jadi ada kejadian itu juga pihak aparat puas dengar. Oh, kejadian kesalahpahaman kejadiannya seperti ini. Kenapa sampai terakhir itu yang TNI itu dia punya nasibnya seperti itu, terus saya punya nasib juga hampir biasa. Kenapa seperti itu? Hanya cuma itu saja yang kita mau. Setelah itu tuntutan kita apa? Hanya begitu saja. Jadi kita hanya bersifat masalah, tidak lakukan demo. Ya. Jadi duduk, kita minta di halaman kita duduk saja seperti biasa. Lalu sudah jelas ini. Oh ya. Perwakilan saja. Perwakilan berapa orang? Tidak bisa perwakilan kita semua, tidak bisa. Ini nyawa, tidak bisa. Tidak bisa, ini turun yang alat negara. Dengar dulu. Jangan sampai ada yang irwe alu gonsan loh, iya toh.
Nah, supaya kita tetap tenang, tenang, saya yang bicara, ya toh, nah kami tinggal sebentar janjian saja apa segala macam, terima kasih banyak, kita boleh, ini punya darah-darah juga itu sebentar tahu dulu, saya sebagai orang tua, perwakilan dari semua, itu saya bicara, ini negosiasi nanti bisa masuk di dalam atau tidak, kalau tidak, kita koordinasi kembali lagi. Atas luar, tuntutan tetap ada. Iya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kalau tidak bisa masuk, kita balik negosiasi saja dari sini. Kabalai tidak terima kami, itu silakan saja. Iya. Jadi sikap kami, kita tidak akan paksa masuk juga ke dalam. Baik, yang pertama yang rekan-rekan lakukan ini memang harus dilakukan. Yang kedua aturan. Saya mau sampaikan bahwa petunjuk Bapak Kapolresta dalam situasi pandemi berkerumun dan tidak menggunakan protokol kesehatan dilarang. Karena berdatang dengan banyak orang, kemudian ngotot tidak bisa. Kepala Balai anak Papua, saya yang berdiri di depan tamu juga anak Papua, yang berdiri di depan teman ini semua anak Papua. Kenapa tidak kita? Kenapa mau saling ngotot-ngotot? Buat. Tidak datang masalah jadi pertanggungjawabkan. Kalau nyawa nyasar apa? Tidak bisa. Kita masih nutut. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup polisi! Hidup polisi! Oke baik, terima kasih. Bapak polisi itu tidak ada masalah. Jadi jangan berbenturan dengan kita. Karena itu para polisi ini orang kita atau kalau balik orang kita atau kalau balik orang kita. Jadi yang tidak banjir dia akan kita polisi. Kepala lain di Ini di belakang boleh, Pak. Tidak. Itu ada situ saja. Tidak mungkin menghalangi apa namanya? Pertama-tama marilah kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan kebaikannya kami bisa hari ini bisa berkumpul pada kesempatan ini kondisi yang tiada sehat walafiat. Yang saya hormati kepada kami bertanggungjawab atas tindakan yang tidak manusiawi dilakukan dengan menggunakan alat negara yaitu pistol terhadap senior dan intelektual Jaya Wijaya, Bapak Kuwer Kesaso. Sehingga kami minta penjelasan dan klarifikasi alasan apa ini sebagai pimpinan tingkatan kita harus melakukan tindakan yang persuasif bagaimana dan tujuan apa begitu. Setuju ya? Sehingga kami meminta kepada Bapak sebelum menjelaskan kepada pimpinan mahasiswa GIJ dan ketua 1 sebentar pengantar untuk menyampaikan klarifikasi kami dipersilakan. Kesan yang disampaikan, dipersilakan sebelum sampaikan apa kronologi selanjutnya. Hidup mahasiswa Jaya, hidup intelektual Jaya, hidup masyarakat adat Jaya, hidup Jaya, hidup Jaya. Wah. Baik, terima kasih. Mungkin tujuan kami jelas, semua sudah dijelaskan oleh teman-teman Korlap. Kami hanya minta satu saja. Kenapa sampai alat negara ini bisa digunakan untuk kepada kita punya intelektual? Dan kita di Jaya ini, terus terang kita punya intelektual itu tidak banyak, sedikit dan terhitung. Jadi kalau misalnya kemarin barang lepas dan kita punya intelektual ini sudah lewat, tidak tahu sekarang ini terjadi seperti apa. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kita datang ke sini, mungkin hal-hal yang saya bisa sampaikan tidak banyak, singkat itu. Teman-teman bisa lanjutkan langsung ke kakak atau ke mana? Ya, silakan. Terima kasih kepada himpunan pelajar mahasiswa Jaya sampaikan yang selanjutnya kepada abang yang terlibat.
Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup intelektual Jaya Wijaya. Hidup intelektual Jaya Wijaya. Hidup masyarakat Jaya Wijaya. Hidup kepala balai. Hidup polisi Papua. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolsek Papua, yang saya hormati Pak Kepala Balai Papua. Dengan segala menyesal, saya akan bicara beberapa hal. Itu menjadi poin atau menjadi dasar pikiran kami. Saya sangat menyesal sekali setelah kejadian ini terjadi. Setelah kejadian ini sudah dipublikasikan, saya kemarin tadi pagi saya baca, saya sangat menyesal perjalanan rekan saya ke balak ini, apakah dia menuntutnya seperti apa. Minta maaf Bapak-bapak, Tuhan tempatkan Pak Kepala Balai, Pak Kapolsek, Bapak-bapak anggota, itu tidak salah. Itu Tuhan sudah takdir dan Bapak-bapak harus ada di situ. Kami mahasiswa, kami masyarakat, kami yang ada ini juga Tuhan tempatkan, tidak salah. Kita juga harus seperti itu. Tapi ingat, jabatan yang sekarang kita ada di pundak kita itu bukan selamanya. Sepakat? Sepakat! Tetapi pengabdian terhadap negara, pengabdian terhadap bangsa, pengabdian terhadap rakyat Papua itu seperti apa? Itu yang akan dinilai oleh publik. Saya sangat menyesal. Mungkin kejadian itu kepala balai tidak tahu, tapi anak buah yang lakukan atau tanpa koordinasi. Tetapi kinerja Bapak di mata publik itu sudah dari 100% sudah jatuh sampai bisa hitung 20%. 80 itu sudah dinilai dari rakyat Papua bahwa Bapak tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan sekecil ini saja. Saudara, saya bukan menuntut Papua merdeka. Kita minta apa? Tidak minta kemerdekaan, tapi kemerdekaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa menyesal kalau seperti itu. Seharusnya persoalan ini bisa clear. Kenapa seorang anggota terus dia keluarkan seenaknya dengan alat negara? Sebelum kami bicara, orang yang keluarkan alat negara untuk menudung teman saya itu harus ada di sini. Sepakat? Dasarnya apa dia keluarkan alat negara? Kita bukan minta Papua merdeka, tapi kita menuntut kemerdekaan terhadap keadilan, kesejahteraan untuk rakyat Papua. Kita di negeri kita sendiri diperlakukan seperti ini. Kita tidak bicara di Indonesia lain. Saya harap semua posisi-posisi yang Bapak-bapak duduk ini tujuannya untuk melayani rakyat, bukan melayani untuk diri sendiri. Kalau melayani untuk diri sendiri, kenapa kita duduk di kantor? Sepakat tidak? Kalau kita tidak mau layani rakyat, lebih bagus kita duduk saja di rumah. Karena kantor ini bukan kantor keluarga, ini kantor pemerintah. Jadi saya harap persoalan ini harus tuntas dengan akar-akarnya. Kami tidak mau kejadian ini berulang kali. Ini hari ini dan terakhir kali. Kami tidak mau kejadian ini terus-menerus diberlakukan seperti ini. Kita anak Papua ini di mata bapak-bapak itu diberlakukan seperti apa? Kita manusia, sama-sama manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Tapi kita diberlakukan tuh seperti anak emas dan anak tiri. Jadi kita diberlakukan kayak anak tiri, itu tidak boleh. Minta dengan hormat. Sekali lagi, sebelum persoalan ini terjadi, sebelum klarifikasi, kami harap orang yang keluarkan alat negara itu harus ada di sini dan kita harus bicara. Dasar pikiran dia itu apa? Terus teman saya ini dia
mungkin bentak-bentak dia, atau dia bikin kacau di dalam, atau dia bikin apa sampai dia keluarkan alat negara. Kalau bicara komunikasi seperti itu, kenapa dia kasih keluar? Begini, kita yang datang, kan polisi kan terlatih untuk menyelesaikan persoalan. Sabar, buat. Kita yang datang tuntut masalah berarti Pak polisi dorang ambil data dulu dari kita karena kami adalah pengadu. Begitu. Bukan yang teradu. Begitu. Jadi kasih waktu kita dulu, hargai adik dulu. Terus ini karena tahan hati ya, tahan hati, Normi. Jadi Pak Kapolres seharusnya itu kan adik-adik mari kita bicara di halaman, tapi kan kita kayak babi liar saja ada di sini. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa, tahan saja, tidak apa-apa. Menulis. Jadi hal ini kami yang mengadu. Adik Kapolres kasih kita waktu setelah sahabat saya bicara, adik-adik mungkin orasi sedikit di depan dia, baru kasih saya kronologis dulu. Semua pihak aparat paham dulu, mungkin komandan juga dari Kopassus mungkin kalau ada di sini paham dulu kenapa keluarkan alat negara. Terus di sini itu kalau kita baku tarik ini berarti kita yang mundur duduk di sini saja, kita negosiasi kembali lagi. Iyo, seperti itu supaya enaknya tuh apa begitu. Kita tidak mau bentrok di sini ada orang ketiga yang dia akan mengadu kita untuk bikin api di sini, saya tidak mau begitu. No, jadi waktu kembali ke koordinator AD Kapolres, kasih kita waktu dulu, nanti dia baru nanti kasih Pak Kapolres untuk Kapolres nanti teruskan ke Kabalai. Begitu ya? Ya, terima kasih. Pak Bupati John Ricard Banua ini tekan kita sampai kader habis. Kader habis. Yang ada itu pas kali saya, tapi Pak Banua dia tekan. Baru kalau para gaya Pak Banua tekan. Bertus Hasso kemarin maju bupati, saya ditekan juga habis. Begitu, dengan ancaman yang tegas. Kemudian Pak Esa Wetipu ada nih. Kemudian Roni Lopere, dia maju juga. Pak Banua tekan, kader intelektual JWJ ditekan habis-habisan, yang oknumnya Bupati Jaya John Ricard Banua dari Serui itu. Pulangkan. Begitu. Maaf saya tarik ke sana saja sedikit karena kemarin itu andai kata kalau nyawa saya di ini berarti kami yang ditekan dan habis sudah didenjamkan langsung jadi debu. Dan masyarakat Jaya sekarang ini rugi itu terus rugi dan kita habis, figur habis. Bicara Republik ini, bicara ini itu segala macam, siapa yang mengisi? Kita dipantai habis dan mereka yang lain tumbuh. Itu saya orasi sedikit. Saya tidak mau seperti itu. Hari ini COVID sehingga di Kapolsek kita bawa hanya ini saja. Kami bilang ini prosedur karena tadi ditekan dengan kata itu. Jadi saya bilang tolong keterwakilan masing-masing distrik dan sekian kita ada di situ. Kami datang. Jadi tidak salah dari prosedur COVID-nya. Baik. Kronologisnya itu apa yang kami tahun 2020 itu karena terbengkalai semua proyek-proyek yang ada di sini kurang lebih sekitar 1.483 miliar. Itu oknum namanya Hamdi itu di BP2DK. Dia molorkan di dalam itu ada kong-kali-kong mafia yang sedang bermain. Dana-dana yang besar sampai bawah sampai akhir tahun, sehingga kenapa itu saya ini tidak punya kepentingan, hanya kapasitas saya sebagai pemerhati infrastruktur, ketua tim pemerhati infrastruktur Papua. Kita demo di BP2DK di bawah. Setelah itu adik Isak ini, adik perempuan Kurisi ini dengan ada beberapa teman-teman dorang lobby karena Pak Kepala Balai ini dia senior dari semua kepala balai yang ada di Papua, yang ditunjuk oleh Menteri sebagai ketua kelas untuk mengakomodir anak-anak Papua punya
kepentingan anak-anak Papua punya keinginan. Dengan petunjuk itu akhirnya mereka bawa sama si namanya Paul Wetipo. Paul Wetipo itu hari itu nama-nama 23 nama subkon yang disiapkan oleh Pak Kepala Balai, tidak tahu nanti teknis ke dalamnya ke siapa-siapa, negosiasi ke siapa, ke balai siapa, karena ketua kelas ditunjuk oleh Pak Menteri, sehingga Ishak ini jadi koordinator untuk bawa 23 nama itu sama Paul Wetipo. Bawalah sama Paul Wetipo, Paul langsung koordinasi, dia adalah staf di kementerian di sana. Lalu koordinasinya ke sini. Dijanjikan kami Januari. Saya sebagai koordinator lapangan, pemerhati ketua tim pemerhati infrastruktur Papua untuk jalan-jalan, ruas jalan yang terhambat sesuai instruksi yang Presiden lakukan itu, saya terus kontrol sebagai relawan di bawah. Karena sering jembatan yang dijauhi itu sengaja sampai 5 kali dirobohkan sampai itu Pak Osman yang di sini dulu kepala balai lama itu hadir, bukan, sehingga saya kontrol. Akhirnya Osman keluar, bapak kita Pak Sasarani dia yang ganti di sini. Diambillah 23 nama itu. Setelah itu 23 nama itu direkrut, Paul bawa sama kepala balai sebagai ketua kelas. Saya tanggal 16, karena kepala balai dengan Paul, dia melalui Paul disampaikan ke kami, itu ada Ishak begitu, di saya nanti Januari baru barang itu bisa keluar. Saya sebagai koordinator lapangan, saya langsung datang. Jadi begitu ada Kapolsek supaya ini bisa paham dan kita tidak boleh cekcok. Kenapa saya nyawa saya bisa sampai jadi taruhan itu, berapa yang kita kejar cuman 500 juta, yang lain itu 200 miliar, 100 miliar, sampai dong kenyang bawa pulang ke luar saja, tidak pernah ngotot sampai saya 500 juta itu saja nyawa saya, bahkan itu bukan untuk saya. Begitu. Nah, Romi saya jelaskan itu supaya paham. Jadi setelah itu sampai bawa ke sini, adik-adik itu tidak tahu itu siapa punya nama-nama, yang penting anak-anak Papua. Nama-nama itu saya bawa, saya yang koordinator ditunjuk, saya langsung bawa, tanggal 16 bawa. Kemudian security-nya itu disampaikan ke saya bahwa itu dia keluar, Pak Kepala Balai keluar. Saya bilang, oh ya sudah baik, terima kasih, dengan rendah hati kita kembali lagi keluar. Itu gaya kita. Setelah itu tanggal 17 kembali saya datang. Ibu sat security itu ada, ibu security, dia saksi hidup betul. Iya. Dia juga aktor yang memicu persoalan kita. Ibu security ada di belakang. Ibu tuh lebih ke sini supaya jangan kita korbankan Pak Kabalai saja. You juga aktor. Sabar. Nanti kepala balai yang akan tanggung jawab, Normi. Jadi setelah tanggal 17 itu saya datang, terus bilang alasan ini, saya langsung telepon kepada teman-teman yang punya kepentingan tanggal 23 itu, ke tanggal 18 itu. Ada yang datang ke sini, ini kayaknya dia ada permainan ini, coba datang ke sini supaya kita sama-sama cek. Teman-teman sudah merapat di tempat di depan sana. Setelah sampai di sana itu tidak, ini baru Bapak Kepala Balai datang, kita masuk. Dari adik-adik yang kawal saya itu, mereka 3 orang. Lalu saya yang ditunjuk oleh Pak Kabalai, saya masuk sampai ke dalam. Saya sebagai ketua penanggung jawab itu sampai ke sana itu disampaikan, sampai di sana itu 23 itu tidak ada yang Paul bawa itu. Begitu, ada ibu. Yang hari itu 23 ada pun nama ada itu tidak ada sama sekali. Itu Paul harus bertanggung jawab dulu. Hari ini saya bisa nyawa itu di situ. Sampai di sana itu tidak ada. Pak Kabalai bilang ini COVID ada, nanti apa Bapak, nanti ini kita pakai ini. Saya bilang oke, baik sudah. Itu udah sambil pakai masker, Bapak yang buka. Itu saya tetap pakai masker. Setelah itu sambil kenalkan 23 paket subkon itu tidak ada. Menurut Bapak Kepala Balai tanggal 17 sampaikan ke saya. Nah, beliau sampaikan kalau itu tuh yang ada itu Paul Wetipo punya penunjukan hanya 3 paket itu saja yang beliau punya ada di sini, itu ditunjuk. Berarti 23 itu di mana itu yang nanti ada orang sementara akan bicara. Saya bicara dari sisi apa yang saya perjuangkan itu.
untuk demi teman-teman. Sampai terakhir nyawa saya itu. Sampai di sana, terus ada adik-adik itu orang bilang, aduh kalau seperti itu kita lagi bisa lobby ke, silakan saja. Begitu. Kasih satu, tapi saya tidak mau, kalian kalau mau jalan silakan saja. Begitu. Akhirnya adik-adik datang ke sini, terus Pak Kabalai bilang Bertus Aso itu punya nama tidak ada. Di sini tuh ada aja itu Bertus Tabuni yang almarhum bapak kita yang dulu di PU itu dia punya anak perempuan, itu dia punya nama itu ada 4. Nah itu laporan dari adik-adik. Nanti saksinya siapa Serianus kah? Ya Brian ada lagi, Venus ada. Itu 4 saja yang adik perempuan itu bawa. Terus suruh ditelepon, barangkali saya ditelepon tapi saya tidak angkat untuk dengar langsung dari saya atau mungkin seperti informasi apa begitu. Saya bilang, jadi laporkan ke saya bilang tidak, terus saya perlu klarifikasi ke sana, itu tidak boleh. Akhirnya kemarin itu saya datang, begitu, bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, aparat semua, Intel, saya datang, itu kemarin lalu. Datang saya masuk, saya minta pada itu. Setelah saya cek ke Paul tidak ada, kepala balai tidak ada, tipu semua, nama yang 23 itu tidak ada Isa. Saya sebagai penanggung jawab, Pak, di bawah ditekan, Bapak Bertus bekerja apa? Padahal kita bawa masuk. Saya kasih tahu Paul, Pak Paul juga bingung. Terus saya kasih tahu Pop, Abner Molama itu katanya Abner Molama, saya telepon sama Abner Molama. Abner bilang, aduh kakak saya telepon sama kepala balai tapi tidak bisa SMS pun tidak bisa balas, telepon pun tidak bisa jawab. Nyawa saya jadi taruhan. Begitu. Jadi nyawa saya jadi taruhan. Saya ada itu ibu itu apa security itu dia ada itu. Saya punya barang setelah saya kasih sana, kau bisa bawa nama ini kah tidak? Terus ibu itu bilang tidak bisa, hubungi kepala balai kah tidak? Dia bilang tidak, karena rapat, karena saking cara diputar karena tidak bisa. 4 kali saya datang, 5 kali ini saya bilang cara begini saya tidak mau. Saya punya suara yang lantang itu saya keluarkan dari spontanitas mulut saya, begitu. Titiknya di situ. Saya tidak mau. Tolong buka, ibu sekretaris itu harus terima saya. Ibu sekretaris itu menurut security bilang sekretaris juga tidak bisa, kepala juga tidak bisa. Loh kalau begitu kita kemana? Yang dikasih saya ditunjuk itu pistol, begitu. Aso, Bertus Aso ini milik orang Aso punya. Sasarara itu milik orang Sasarara punya, tapi kepala balai adalah rakyat masyarakat Indonesia punya dan orang Papua punya. Senjata itu adalah TNI, Polri, itu adalah milik negara, milik rakyat untuk mengayomi, bukan ditodong langsung. Andai kata hari itu kalau dia todong saya di perut, di dada saya, di sekitar ini, saya kalau saya lakukan mungkin saya rampasan ke sana, wah saya mati loh. Mati, atau adik saya itu mati. Tapi saya segera kendalikan, saya balik muka ke sini, silakan kau bunuh saya. Setelah ini saya langsung adik turun gitu. Kronologisnya, ajudan itu dia keluar dari dalam. Perintah siapa? Saya tidak tahu. Menurut aturan semua balai ini setelah saya cek, itu tidak ada seorang anggota pun harus kawal kepala balai, itu tidak ada. Tidak ada. Itu tidak ada. Omong kosong itu. Kalau boleh itu menteri boleh datang. Kopassus itu dia datang. Dia bilang kita bicara. Barang kamu, hidup kamu adalah hidup kamu. Tapi kau punya pistol itu adalah milik saya dan saya pegang masalah ini mentah hari ini sudah saya datang. Tuntutan itu akan disampaikan oleh adik-adik saya ini kepada kepala balai itu seperti apa. Ini kita masalah secara adat, tidak hukum positif. Hukum adat yang kita lakukan. Begitu ya? Bapak. Jadi hukum adat yang kita lakukan begitu. Jadi kami datang ke sini itu atas kejadian itu. Tapi kronologis yang awal-awal bapak-bapak mengerti kata-kata saya yang jelas dengan bahasa Indonesia yang baik saya keluarkan itu, ternyata di sini siapa yang salah?
Iya toh? Oh berarti 23 itu pemicu awalnya. Bahwa Ishak ini dia bawa, setelah itu Paul ini bawa kemana, setelah itu Paul harus hadirkan ke sini baru kita bicara itu. Abner Mulama harus hadirkan ke sini baru kita bicara itu. Orang harus mempertanggungjawabkan nyawa kita yang kemarin hampir melayang itu. Baik, itu kemarin setelah itu Pak Kepala Balai panggil saya kembali masuk. Saya bilang tidak Bapak, ini sudah bagus seperti itu. Saya menyampaikan mohon maaf, Kepala Balai negosiasi ke saya juga, tapi memang barang saya sudah muntahkan keluar kepada publik untuk mengekspresikan tindakan yang dilakukan oleh seorang aparat dengan cara semena-mena. Tambahan sedikit please. Hari itu tuh saya tidak bawa alat tajam, pisau pun tidak ada. Ini orang-orang di balai itu ada. Mana? Security siapa? Pisau kan tidak? Security itu kan keluar ke sini. Security siapa? Pisau kan tidak? Kenapa? Tidak toh? Satu kulak, ada security kan tidak? Ibu security kan tidak? Begitu. Jadi hukum bukan toh. Net nyarum aja kebet. Atas tuntutan sebentar Hason. Security di situ saja, nanti Kepala Balai yang bicara. Kita tidak ada kekerasan. Arat saya bisa. Saya bisa. Jadi sudah, jangan tutup. Kita tidak akan lakukan kekerasan, tindakan apa-apa, tidak ada. Ini dalam kita beretika baik. Kita tidak akan ini. Tapi kekesalan yang itu saya harus kronologisnya jelaskan. Sampai saya di sana, itu saya tidak bawa alat tajam. Gaya Papua pasti juga ada Kapolsek juga pasti kalau emosi, woi kamu bagaimana, itu ada. Dan saya itu hanya mulut saja, itu memang identitas kita orang Papua punya karakternya, itu kita bentak-bentak itu hal biasa. Tapi tindakan diskriminalis tindakan yang begitu kekerasan itu saya tidak lakukan dan tidak bawa panah, tidak bawa apa-apa. Terus saya tidak pukul seorang anggota apapun juga di balai itu tidak ada. Tapi saya diancam dengan senjata. Itu kalau dia taruh itu senjata, taruh begini baru kamu mundur. Kalau bicara itu masuk akal, atau taruh di bawah itu masuk akal. Tapi taruh begini baru suruh mundur, wah itu kalau saya rampas senjata saya mati duluan. Keluarga rugi, saya punya anak istri rugi. Begitu. Jadi Pak Kapolsek, saya punya kronologis kejadian di pihak saya yang kami bilang, oh ya kita selesaikan dengan cara ini, itu sudah Bapak polisi. Terus anggota itu adalah anggota Kopassus yang Pak Kabala dia siapkan di sini. Dan kita harus cek lagi di mana-mana, mungkin harus ada seperti itu atau tidak. Kami cek. Kami tidak di sini tidak seperti anggota itu mau interogasi dan yang lain-lain, itu tidak. Kita bawa dalam hukum adat, selesaikan secara adat, dan kita mencari solusi secara adat untuk kita ini. Anggota TNI yang dia keluarkan sewenang-wenangnya itu adalah urusan menteri, urusan BIN dan yang lain-lain, dong punya dalam hierarki itu silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Hidup mahasiswa Jaya Wijaya. Hidup mahasiswa Jaya Wijaya. Hidup perempuan Jaya Wijaya. Ya Bapak, perkenalkan kembali lagi, nama saya Michelle Kurisi. Bapak mungkin sudah ingat sama saya waktu itu kita di BP2 Cikal. Dan saya mau bilang hari ini bahwa kita orang Jaya Wijaya hari ini kasih makan 45 pengusaha asli Papua. Dengan kita punya gerakan yang kita buat, hari ini ada 45 perusahaan orang Papua bisa makan. Dan itu adalah kekuatan dari kita orang Jaya Wijaya. Kalian bangga tidak? Lewat kita punya gerakan ini 45 perusahaan bisa makan. Dan kita 21 orang yang berjuang nih tidak tahu nama di mana. Dan itu menjadi satu kebanggaan buat saya. Terima kasih juga Bapak, karena Bapak sudah bisa memberikan subkon 45 perusahaan ini. Kemarin saya cek di PPTK 5. Dan di situ saya baca semua nama perusahaan orang asli Papua, saya bangga. Saya juga berterima kasih sama Pak Bertus Aso juga, ke Kaisa, di mana kita berjuang dan orang-orang ini bisa masuk. Dan yang menjadi pertanyaan buat saya terus, ketika 45 orang ini makan, kita nih bagaimana? Teman-teman saya nih bagaimana? Kita datang, saya dari hamil besar berdiri pegang mic terus foto sampai di Jakarta sana tuh dong share sampai 35.000. Dong bilang perempuan hebat, 35.000 share. Oh ya, ini Indonesia punya kebanggaan nih, ada perempuan bicara, perut besar, hamil bicara untuk masyarakat. Ini lebih bagus daripada pegang mic, angkat tangan kiri bilang merdeka. Itu sangat bagus.
Tapi itu sia-sia saja. Orang di Jakarta lihat bagus, tapi ternyata itu sia-sia. Kita datang di sini kelaparan semua. Sampai kita punya intelektual ini, dia ditodong. Itu menjadi masalah. Sebenarnya kalau mau tarik lagi itu masalah yang sangat besar. Karena tadi kembali lagi, kita punya intelektual orang Jaya Wijaya itu sedikit. Iya, terus saya mau yang di sini saya tarik garis merahnya, benang merahnya. Yang pertama saya minta tempat Bapak. Kita ini datang baik-baik mau urus masalah. Saya minta Bapak sebagai kepala, saya juga merasa diri kepala di sini karena saya punya masyarakat. Saya minta tempat yang baik di ruangan supaya kita duduk dan selesaikan. Ini kita punya tokoh sampai duduk begini saya tidak terima. Itu satu. Iya, saya tahu itu. Saya tahu kita urus masalah, Bang. Tapi ini kita punya intelektual, kita harus datang dengan terhormat. Kita datang ini kementerian, bukan di APBD sana, bukan. Ini kementerian. Dan negara tidak menghargai kita punya tokoh. Saya kasih tahu. Harusnya ketika kita datang ini Bapak persilakan, oke, ini berapa masuk ke dalam dan kita bicara. Bukan datang seperti ini, duduk seperti ini. Saya perempuan, saya tidak mau orang datang cari makan dan duduk seperti ini. Apalagi saya orang Jaya Wijaya, di sana kita sudah ditendang, kita datang di sini lagi seperti ini, saya tidak mau. Begitu Bapak. Sehingga kita bicara mana solusinya. Orang yang mau tembak Bapak ini kita kasih keluar di sini. Kita lihat itu siapa, ada sebab maka ada akibat. Kita lihat itu kenapa. Terus untuk teguran satu lagi untuk perempuan Bapak, yang perempuan yang jaga di depan itu, saya rambut keriting dan saya diusir sama dia juga. Itu mohon diganti. Itu saja Bapak. Oke, jelas. Yang terakhir, ini terakhir ya. Kemarin saja baru merayakan Injil masuk di Pulau Mansinam 1855. Isaac Samuel Geni mengatakan begini, di atas batu ini aku meletakkan berhadapan orang Papua, sekalipun orang yang memiliki kepandaian marifat akal budi tidak dapat memimpin bangsa ini selain bangsa ini memimpin dirinya sendiri. Itu poin pertama. Poin kedua, barang siapa yang bekerja di atas ini jujur, ia akan mendapatkan satu tanah heran ke tanah heran yang banyak. Barang siapa yang tidak bekerja jujur di atas tanah ini, ia akan mendapatkan kutuk. Itu buat Isaac Samuel Geni, bukan kata-kata filsafat, bukan kata-kata kosakata, bukan kata-kata siapa. Jadi saya mau bilang di sini bahwa tadi Bapak sudah bilang, kita yang orang asli Papua yang datang demo-demo itu hanya 500 ke bawah. Selebihnya itu 2 miliar, 200 miliar, 100 miliar itu dibawa oleh teman-teman pendatang. Yang teman-teman pendatang yang kalian datang kerja di sini itu tidak akan bangun orang Papua. Itu memang data sudah membuktikan. Tidak ada teori yang bisa membuktikan itu. Saya mau bilang, tadi Bapak sudah bilang, beliau dengan kakak itu sama. Karena begini, figur itu tidak dapat orang tawar-menawar di pasar sana, tawar-tawar, sayur ini bisa kurang kan? Tidak ada. Kalau saya nanya hari itu dibunuh, itu siapa yang korban? Pasti keluarga kami di intelektual lapak itu korban, karena ini hitungan. Teknis negara Republik Indonesia itu ada 3 aturan. Pertama itu hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi. Yang dilakukan oleh kakak saya itu hukum pidana, diatur dalam KUHP 335. Itu menggunakan ancaman alat berat. Itu kurungannya 10 tahun penjara. Di mana anak buahmu? Mau datang ke ini bicara nyawa loh. Nyawa. Pikir binatang kan? Seandainya hari itu kalau kakak saya dibunuh, apakah orang lain bisa menggantikan dia, menggantikan dia? Ini bukan barang yang kita beli di toko baru ganti-ganti, tidak ada. Ini nyawa pajak yang kasih. Jadi Bapak dengan kawan-kawan tuntutannya sudah bilang bahwa kita urus di lapangan secara adat. Apapun yang akan dinuntut oleh keluarga itu tidak ada namanya tawar menawar. Itu harus diterima. Karena itu tuntutan rakyat, keluarga.
Kedua, hari ini teman-teman sudah melakukan aksi negosiasi sudah dilakukan, tapi saya mau bilang nyawa itu tidak bisa namanya itu ditawar. Sudah ada, jangan demo ini ada pakai 500 juta, ini 1 miliar, itu tidak bisa. Itu pembunuhan karakter orang asli Papua di atas tanah ini. Kami tidak mungkin jalan ke Jawa sana kita minta paket sini sana. Hari ini teman-teman Pemda kalian hari ini bersyukur kami bisa kasih kesempatan, ruang, waktu untuk kalian bisa cari makan sama-sama dengan kita. Today, kami seluruh mahasiswa Kabupaten Jaya Wijaya dilihat dari potensi sumber daya manusia yang sangat rendah di Kabupaten Jaya Wijaya. Di tingkatan intelektual paling hanya terhitung hanya satu-satunya. Di antaranya satu Bapak Bertus yang mana telah mengalami pengancaman. Beliau juga merupakan kader Baling yang figurnya terbaik dan memiliki potensi yang luar biasa dan harapan untuk merubah Kabupaten Jaya Wijaya ini pembangunan. Namun kebelakangan ini dikejutkan dengan sebuah ancaman yang tidak terhormat dan menggunakan alat negara, yaitu pistol dilakukan oleh kepala balai dengan anggotanya di Tanah Hitam dengan cara perangan pistol terhadap calon intelektual Jaya Wijaya atas nama Bapak Bertus also SPD MPD ini kategori rencana kejahatan yang dimaksud untuk menghilangkan dan bertujuan menghilangkan nyawa orang, hingga kami mahasiswa dan keluarga tidak terima atas perlakuan terhadap intelektual kami Bapak Bertus. Dengan ini kami mahasiswa dan tegas menuntut kepada pihak yang harus bertanggung jawab atas pengancaman dan pihaknya harus bertanggung jawab dan sanksi ancaman diselesaikan sesuai dengan hukum adat Pegunungan Tinggi Papua. Akhir dari itu kami sudah menuntut kepada Kabalai secara ancaman dan hukum adat, dan Bapak juga sebagai putra asli Papua, sehingga kami minta akan masalahnya diselesaikan dengan secara hukum adat. Kami minta tuntutan ancamannya 200 miliar itu komitmen. Sepakat? Terima kasih, dan itu menjadi tuntutan kami hari ini, sehingga hari ini kita sudah mengadu pihak keamanan sudah ini mereka kita sudah ada masalahnya di akan dikawal oleh ranah hukum, dan tuntutan kami itu jelas tidak ada kompromi. Dan selanjutnya tanggapan atau respon daripada pihak Balai Provinsi Papua akan disampaikan. Begitu, mohon terima kasih kepada Bapak, kami dipersilakan. Saya tadi sudah sampaikan yang saya panggil ke dalam itu ada beberapa orang. Ya, sebenarnya bukan di sini saya panggil, ada mungkin 3-4 orang ketemu dengan kami di dalam. Saya datang sudah di sini. Saya cerita tentang Supon dulu. Supon ini memang saya sengaja buat kalian. Ya, saya tahu. Saya juga dulu menderita seperti kalian. Saya hasil orang, mungkin Pak Asoni tahu, karena kami dulu sama-sama di asrama naik, saya di bawah. Kami dulu tuh jalan kaki, tapi sudah berputus tebuni. Saya ini penjual kangkung, jadi saya jadi orang di sini. Saya punya pengalaman hidup. Saya belum menderita sama-sama dengan kalian, sehingga saya berpikir Bapak dia
paling tinggi.